kejar hadiratnya, kejar perkenanannya siang hari ini, hadiratnya yang kudus. Sampai detik ini ku merasakan hadiratmu. Bagi namamu Tuhan, berkati kami Tuhan pada siang hari ini. Apa yang boleh kami lakukan menyenangkan hatimu Tuhan. Biarlah lewat mulut kami Tuhan, namamu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau satukan kami yang tempat ini, jemaatmu di tempat ini, sehingga kami boleh bersama-sama. Kami mau bersuka cita menyenangkan namamu. Percaya Tuhan, biar Roh Kudus hadir di sini melawat setiap kami. Kami percaya Roh Kudus adalah jaminan bagi kami, materai bagi warisan yang Tuhan berikan kepada kami. Engkau yang menolong kami Roh Kudus, memampukan kami boleh masuk dalam hadirat-Mu. Siang hari ini kami bersuka cita Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang beracara dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah siang hari ya dalam namamu. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Mari saya undangkan kita bangkit berdiri. Berikan tos kanan kirimu. Minimal 3 orang. Tos. Yes. Yang belum tos angkat tangan. Tos. Yes. Saudara bersuka cita siang hari ini. Amin. Saudara mau melompat bagi Tuhan. Percayalah saat ini ketika engkau melompat menari bagi Tuhan, yang sakit disembuhkan. Sebab firman kata, hati yang gembira adalah obat. Yes. Dengan gabus dan kecapi kami memuji Tuhan. Mana sukacitamu? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sama-sama. Sama-sama katakan. Yang di rumah naik
bersuara dari Sion. Filipi, terdengar suara dari Sion, terdengar suara sorak kemenangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Sama-sama kata. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dipuji. Amin. Masih siap memuji dengan sukacita. Amin. Siap menari bagi Tuhan. Yes. Berikan tos kanan kiri. Aku mau menari bagi Tuhan. Sekali lagi tos. Aku menari bagi Tuhan. Bila roh Allah ada di hati kita, percayalah segala bebanmu terlepas. Amin. Kita lepaskan segala kekhawatiran kita. Percayalah hari ini kita mau melompat bagi Tuhan. Kita menari bagi Tuhan. Sebab Allah kita layak ditinggikan. Sorakan haleluya. Mana tarianmu? Mana pujianmu? Mari sama-sama ikuti singan. Untuk kita sama-sama. Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Yes. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Yes. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dan menari. Yeah. Bukan menari, bukan menari. Saudara, hari ini percayalah ketika engkau bernyanyi bagi Tuhan, menari bagi Tuhan, bukan menari, roh tersyurah. Biarlah musik memuji Tuhan siang hari ini. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Yes. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Saudara, siang hari ini menarinya masih melempem, saudara. Tidak seperti Daud waktu di hadapan tabut perjanjian, dia menari gila-gilaan. Siapa yang mau gila-gilaan menari bagi Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Siap menari bagi Tuhan? Siap? Yuk ikutin ya. Bukan menari, kurang kenceng. Bukan menari. Sama-sama gerakannya ke kanan dulu ya. Yes. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Yang pagi tadi meriah loh, siang hari ini kita lebih meriah lagi. Filipi gereja, katakan bukan menari, bukan menari.
yang meriah bagi namanya. Haleluya. Biarlah sukacita itu ada di tempat kita dan terus mengalir sepanjang kehidupan kita. Amin. Kami persilahkan untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Yesus yang telah naik surga telah memberikan seorang pribadi yang menolong kita dan bertahta dalam hati kita sepanjang masa. Ketika kita pertama kali menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita menyanyikan, kita menyembah Tuhan tempat ini. Dan kita percaya Tuhan hadir. Hanya Tuhan saja yang mampu menolong kita, tempat berlindung kita.
jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalam-dalam hatiku, hanya Yesus yang mengenalku, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesatan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau Tuhan. Sira baralaya 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 singaraya baralaya bala 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 bala. Oh, syukur syukur Tuhan. Sira baralaya 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 singaraya baralaya bala 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 bala. Kau tak pernah gagal mengasihi kami. Kasih-Mu selalu ada bagi kami, tak pernah berubah. Oh, kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Bapa yang tetap. Oh, syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Jirabalaya balabaya badalaya 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 badalaya. Syiralaya balabala 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 balabala. Badalaya 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 badalaya. Berikanlah penyembahan-Mu yang terbaik bagi Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang kupunya. Badalaya 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 badalaya. Karena hanya dekat Kau Tuhan, kami tenang. Kaulah kubur keselamatan kami, Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, karena Yesus tidak akan pernah menyerah akan diri-Mu. Karena Yesus takkan pernah menyerah akan sakit penyakit yang kau alami saat ini. Maka dari itu saudara-saudara, jangan pernah menyerah, karena masih ada Yesus. Kira badalaya 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 sikaraya dalaya bala 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 bala. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
Mari jemaat Tuhan, saya undang setiap kita bangkit berdiri. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kelenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sadarilah Tuhan ada di sini memelukmu. Dia mengasihimu. Apapun kondisimu saat ini, apapun masa lalumu, Tuhan tetap sama, sebab Dia sayang kepadamu. Dia sayang, teramat sayang padamu, bahkan ingin memelukmu saat ini juga. Amin Bapak Ibu. Ya Yesus sayang. Amin. Ya Yesus sayang. Ya Yesus sayang.
us except you, Lord Jesus Christ. Yes. Tak satu pun memiliki kasih sayang seperti Engkau Yesus Kristus yang memberikan kasih-Mu kepada kami Ya. tanpa menuntut balas, tanpa pamrih sedikit pun. Ya. Tuhan, Engkau telah menyerahkan diri-Mu, memberikan nyawa-Mu, menggantikan seluruh hidup kami yang rusak dan hancur. Thank you Holy Spirit for your pouring us. Kami mengucap syukur, bukan karena kefasihan, kepandian, kecakapan, kekayaan, kemampuan. No, bukan sama sekali. Tetapi Engkau Roh Kudus yang memampukan sampai detik ini. Amin. Thank you so much Lord. Terima kasih untuk pendampingan, penyertaan seluruh bagian hidup kami sepanjang waktu Tuhan. Amin. Kami menyiapkan pikiran, hati, dan akal budi kami dengan firman siang hari ini. Kiranya Tuhan mengintervensi kami supaya kami memiliki keberanian yang kuat untuk mendapatkan firman itu dan melakukannya setiap waktu. Amin. Memvisualisasikan di dalam hidup kami Ya. bahwa Yesus adalah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang menerima kasih dan berkat Allah, mari bersama kita berkata amin. Amin. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Thank you worship team yang sudah melayani sampai sesi kedua. Sesi 1, sesi 2. Hebat. Bapak Ibu Saudara semuanya, ini masih berkaitan dengan warisan. Kenapa kita diajarkan mengenai warisan? Dan warisan ini bukan seperti warisan yang diberikan oleh orang tua kita. Tetapi warisan yang dari surga, yakni warisan ini unlimited. Dan tentu saja warisan ini untuk setiap orang percaya Kristus. Warisan Roh Kudus. Roh Kudus adalah warisan. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudara semuanya, Paulus kenapa menuliskan surat ini dengan mengambil satu kata jaminan. Dan rupanya dalam makna historisnya bahwa kata jaminan dimeteraikan itu adalah diambil dari teks kuno. Kata memeteraikan berasal dari praktik penggunaan cap resmi raja pada surat atau dokumen berharga di zaman kuno. Meterai ini bukanlah tanda fisik di tubuh kita, melainkan kehadiran pribadi Roh Kudus itu sendiri sebagai cap otoritas Allah atas hidup kita. Jadi saudara-saudara, sebenarnya kenapa Paulus menyampaikan suratnya dengan kata meterai ini?
meterai yang dipakai oleh kaisar-kaisar pada zaman itu, khususnya di Roma, itu menunjukkan bahwa eksistensi kehadiran kaisar ketika cap, seal, stempel itu telah membubui barang-barang yang dianggap super penting atau yang dianggap paling berharga. Dan cap ini ketika dibubuhkan dalam sebuah surat itu menunjukkan legalitas hukum dan tidak bisa orang merubahnya, menggantikannya, merusaknya apalagi. Jadi hanya orang khusus saja yang diberi hak untuk membuka surat yang ada sealnya. Terutama kaisar. Jadi yang memiliki otoritas, kewenangan mutlak pada kekaisaran adalah kaisar. Karena dialah yang membubuhkannya, dia yang memilikinya, dia punya otoritas dan dia mempunyai kuasa untuk menaruh stempel, seal, cap, meterai yang menjamin isi itu adalah sangat berharga. Saudara-saudara, berkaitan dengan itu, makna dari meterai ilahi ini adalah tanda kepemilikan. Jadi Paulus mengingatkan kepada orang-orang Efesus bahwa ketika seseorang menerima Kristus dan pemeteraian, jaminan yang diberikan oleh seseorang itu telah menandai bahwa orang tersebut adalah berharga. Very, very important person. Jadi kalau dia duduk di dalam deretan bangku, dalam sebuah ruangan, dia masuk kelas VVIP. Orang yang sangat dikhususkan. Tidak boleh sesuatu di situ mengganggu orang yang dikhususkan ini, saudara. Jadi kursinya pun beda. Warnanya pun dibedakan. Tempatnya sangat spesial. Itu very, very important person. Jadi Allah itu memeteraikan Roh Kudusnya kepada orang percaya, karena orang percaya dianggap super penting dan sangat berharga. Karena itu adalah milik Allah. Jadi otomatis saudara, kalau kita sudah dimiliki oleh Gusti Allah, maka tidak perlu lagi hidup ini diserahkan kepada ilah lain. Karena sang pemilik itu akan cemburu, saudara-saudara. Saudara pernah cemburu? Kalau belum pernah mencoba kepada pasangannya, bagaimana rasanya cemburu? Jadi meterai ini, saudara-saudara, seal ini adalah menjamin, menggaransi seseorang itu wilujeng rahayu, selamat sugeng. Selamat. Nek jenenge selamat ora tau nyang gereja mungkin rasa selamat, saudara-saudara. Jadi jaminan keselamatan ini adalah berfungsi sebagai garansi. Arabon. Jadi perlindungan dan keabsahan itu berada di bawah otoritas dan pemeliharaan ilahi. Di bawah otoritas, kita sekarang harus mengakui, oh Tuhan, terima kasih karena Tuhan memiliki otoritas kepada diriku. Ini satu, aku orang penting. Tuhan selalu memberikan jaminan itu dan bukti kehadirannya. Jadi saudara-saudara, ketika seal itu ditaruh di surat penting, surat khusus, dan surat itu akan diantar kepada kepala pemerintah yang lain, pembawa surat itu akan sangat hati-hati. Sebab kalau dia sampai merusakkan surat itu, dia bisa mati, saudara-saudara. Dan itu harus sampai ke tangan alamat yang dimaksudkan oleh kaisar. Apalagi sampai membukanya, pasti hukuman mati akan menimpanya. Iblis itu tidak lagi berkuasa
atas setiap orang percaya yang sudah distempel ilahi. Sudah dicap oleh Allah. Ya paling-paling cuma ganggu. Tapi tidak bisa merasuki orang percaya, saudara. Jadi kalau ada orang Kristen kerasukan, so dipastikan harus datang ke kantor lantai 2, nomor 1 pada hari Selasa jam 12 sampai jam 4 sore. Akan ketemu seseorang dari Ambon di sana dan pelepasanlah terjadi. Karena masih memiliki hal-hal yang bisa dirasuk. Loh, jadi ini wong Kristen kok bisa dirasuk? Berarti belum dimiliki. Bukti kehadiran Allah belum nampak di sana. Jaminan itu belum tertera di hatinya. Maka saudara-saudara, bahwa Paulus dalam ayat 14 itu menunjukkan tentang Roh Kudus sebagai jaminan, sebagai down payment, sebagai uang muka, arabon. Maka ketika di situ disebutkan bahwa jaminan, uang muka, down payment, pasti ada pelunasannya kan? Kan ada down paymentnya, ada DP-nya. Kita sebenarnya sudah dibayar, saudara-saudara. John Howard itu seorang dokter sangat terkenal, dia jenius sekali kala itu. Waktu kecil John Howard itu seorang anak yang kasihan sekali. Dia dibesarkan dari seorang keluarga miskin sekali. Semasa anak-anak dia harus jualan asongan. Kelelahan ketika dia mondar-mandir menjual asongannya, dia haus sekali. Dia memberanikan diri menghampiri sebuah rumah yang cukup bagus dan mengetuk pintu di sana, hanya ingin meminta segelas air putih saja. Ketika dibukakan pintu rumah itu, maka muncullah seorang gadis jelita. Dia minder John Howard ini. Lalu dia tidak bisa menatap wajah si gadis itu. Gadis ini memberikan satu kotak susu coklat. Lalu John Howard bilang begini, saya harus membayar berapa? Oh, tidak perlu membayar. Karena saya diajarkan oleh papa mama tentang kekristenan, tidak perlu memiutangi orang lain. Karena saya memberikan dengan penuh kasih kepada Anda. Dia sangat suka cita sekali. Apa yang dia minta tentang segelas air putih, diberikan susu coklat. Tahun lama berganti. John Howard besar. Menjadi dokter spesialis di sebuah rumah sakit kota terkenal. Gadis itu sakit, saudara. Tidak ada dokter yang bisa menangani. John Howard datang. Dan kemudian melihat nama, lalu melihat alamat karena dia tidak tahu namanya. Nama, alamatnya, oh dia kemudian teringat ketika dia mendapatkan sekotak susu coklat. Lalu gadis itu sudah sembuh. Dia harus pulang meninggalkan rumah sakit. Tapi bilnya, saudara, itu nolnya wakeh tenan. Dia pikir, oh ya ampun. Gadis ini bergumam, kalau saya bekerja puluhan tahun bagaimana saya bisa membayar ini banyak sekali. Tetapi di depan nol itu tidak ada angka selain nol itu. Jadi nolnya banyak sekali. Harusnya di depan nol itu ada 1 kayak 2, 3, enggak ada. Dan ada tulisan tinta merah. Semua sudah lunas terbayar. Tanda tangannya John Howard. Oh, gadis itu menangis, dia ingat dulu rupanya dia pernah memberikan satu kotak susu, yakni sudah jadi dokter, sudah lunas dibayar. Saudara, ketika tidak ada yang bisa dilakukan untuk membayar sebanyak uang itu, rasa-rasanya
Kesembuhan itu tidak memberikan kesempurnaan atas kesembuhan fisiknya. Karena harus berpikir. Kita kenapa harus berpikir ulang untuk mencari keselamatan dengan cara lain? Darah dan nyawa Yesus Kristus, saudara-saudara, telah diberikan kepada kita. Dan sudah lunas dibayarkan. Nolnya itu wakil umum. Umumnya rakeh. Jadi banyak sekali saudara-saudara. Dan ada pribadi ilahi. Holy Spirit. Roh Kudus yang dijaminkan. Senang apa tidak saudara-saudara? Senang apa tidak saudara-saudara? Senang apa tidak saudara-saudara? Lah besok ke gereja lagi. Jadi Paulus memberikan 3 narasi tentang arabon, tentang jaminan ini. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Semua yang telah disediakan untuk kita itu diberikan kepada kita. Apa iya? Iya, sudah ada jaminannya. Wes digaransi. Wes arabon. Sudah ada DP-nya. Kenapa harus bertanya lagi? 2 Korintus pasal 5 ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu. Jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Pada ayat 14 Efesus 1. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan milik kita untuk memuji kemuliaannya. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Waktu Presiden Jokowi kala itu sering membagi-bagi sertifikat tanah. Sebenarnya bukan membagi-bagi. Tapi policy beliau adalah membantu masyarakat. Karena masyarakat waktu itu sudah mengajukan ke pertanahan 2, 3, 4, 5 tahun tidak akan pernah terbit akte sertifikat tanah. Dan di mana-mana kemudian presiden itu memberitahu bahwa akan ada pemberian sertifikat tanah atas hak milik resmi dari seseorang. Semua kepala desa, kelurahan, camat memberitahu, Pak, Bu, ada undangan di kantor desa hari Senin jam 10. Terima sertifikat. Itu orang belum terima sertifikat, saudara. Itu sudah senang sekali. Dia cerita sama anaknya, Le, Bapak wis de sertifikat tanah, Le. Lah mana, Pak? Pokoknya. Dan pokoknya itu angel, saudara. Tapi sang ayah itu cerita kepada anaknya, aku sudah punya sertifikatnya. Kalau tetangganya mana, Pak, dia tolong tunjukkan. Sudah punya. Pak Lurah bilang sudah punya. Besok hari Senin, saya di kantor desa, ketemu Pak Jokowi. Pak Jokowi langsung memberikan pelunasan. Itu sudah keseluruhan diberikan. Kapan kita akan menerima keseluruhan jaminan itu? Pada waktu kita the end of our life. Jadi ini belum. Tapi kalau saudara-saudara mau cepat-cepat juga bisa. Hubungi Pak Sani. Supaya didoakan. Jadi ketika kemudian ada panggilan ilahi itu, sertifikat yang sesungguhnya telah diberikan. Ini Yul, kaplingmu di sana. Pemenuhan itu akan berlanjut sampai milenium. Ketika ada kerajaan 1000 tahun. Saudara datang ke bumi bersama-sama Yesus Kristus. Membawa, memakai, mengenakan mahkotanya. Dan kita menjadi abdinya. Ada pegawai-pegawai. Pegawainya beliau. Pegawainya Yesus Kristus. Dengan tubuh kemuliaan.
1000 tahun. Ratau masuk angin, ratau keroan, saudara-saudara. Itu keren sekali. Saudara-saudara kalau sampai saat ini masih ke PMI, oh besok-besok enggak perlu. Yoso. Ada jemaat itu kalau tiap pagi WA saya, Pak Yuli, tapi kan beliau enggak ada di sini, jadi saya bisa matur. Saya itu dari PMI Pak Yuli, tolong Pak Yuli. Iya, saya datang. Gimana? Ini Pak Yuli, saya sudah ini. Doa ya, doa. Besok lagi begitu. Kalau ketemu gereja, aduh Pak Yuli, kepala saya enggak bisa dipakai untuk jalan. Oh ya benar. Bagaimana kepala bisa dipakai untuk jalan? Saudara-saudara, yang pertama adalah Roh Kudus bekerja melalui firman. Jadi saudara-saudara, bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan dengan firman ini atau melalui firman ini. Kita itu kadang tidak tahu, tidak mengerti keputusan apa yang akan kita ambil. Atau cara bagaimana, tidak ada formula. Kadang kita tanya AI, saudara, betul? Tanya ChatGPT, iya kan? Istri saya itu kalau sudah tak kasih tahu tentang ChatGPT, sekarang tanya ChatGPT. Mau masak tanya ChatGPT. Tanya ChatGPT. Jadi saudara-saudara, tidak perlu tanya ChatGPT. Saudara, ChatGPT itu sebenarnya tidak keseluruhan sumbernya bisa dipercaya. Karena dia mengambil sumber dari pikiran orang. Dan kalau ada orang bertanya, dia jawab pakai pikirannya orang. Dan pikirannya orang itu tentu belum juga benar, saudara-saudara. Jadi kalau saya pun tidak pernah pakai ChatGPT juga. Karena kadang dia ngawur cara berpikirnya. Jadi Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada alert, ada warning. Firman ini bisa warn kita. Bisa memberikan warn, alert kepada kita, memperingatkan kepada kita. Tentu saja ketika kita berjalan dengan jalan yang kurang benar, maka sinyalnya akan berbunyi. Apakah di sini saudara atau di sini? Itu Roh Kudus. Dan melalui firman kemudian kita diingatkan. Apakah bisa? Tentu bisa. Saya sangat mengagumi ini Alkitab saudara. Ini ditulis pada zaman sangat kuno sekali. Sebelum dunia membuat kertas, sebelum dunia mengerti tentang pengetahuan. Dan Alkitab ini ditulis oleh beberapa profesi di seluruh dunia. Ada yang menulis dari raja, nelayan, pedagang, nabi, imam, saudara-saudara. Terus kok bisa ngumpul di sini? Bukan aneh saudara. Ini saya melihatnya bahwa Alkitab itu mujizat saudara. Kenapa begitu? Saudara bisa bayangkan. Saudara baca buku paling 20, 40, 50 tahun buku itu sudah tidak lagi bisa dibaca. Maksudnya bukan rusak. Tapi tidak bisa mengikuti perkembangan waktu. Sekalipun bestseller buku itu. Dijual 24 juta kopis. Tapi 50-60 tahun tidak ada orang beli. Karena ketinggalan. Saudara-saudara, Alkitab ini ribuan tahun. Sampai hari ini saudara-saudara, tidak ada yang merubahnya. Dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Bukan hanya orang dewasa yang bisa mengerti Alkitab ini. Anak-anak kecil juga bisa mengerti. Bahkan ini ada seseorang yang bisa dijadikan obat tidur, saudara-saudara. Jadi ketika ada jemaat tanya, pendeta, saya nggak bisa tidur, saya apa ini ya? Coba Bu, baca Alkitab ya, sering baca Alkitab.
Oh ya pendeta. Lalu dia lakukan apa yang dikatakan pendeta itu. Besoknya ketemu pendeta, dia sangat ceria sekali. Pendeta, terima kasih atas sarannya ya. Setiap malam saya selalu baca Alkitab dan langsung tidur. Bahkan hari-hari ini sebelum saya buka, saya sudah ngantuk duluan. Bukan obat tidur saudara-saudara, tetapi lazy to read of the message of the Lord. Tapi itu adalah malas untuk membaca isi dari Alkitab itu. Sehingga sebelum dibuka sudah angop duluan. Jadi Roh Kudus itu menajamkan pengertian. Dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saya berada di sini sendiri, berdiri di sini, Bapak Ibu duduk di sana berkelompok. Firman ini bukan hanya untuk Bapak Ibu yang sedang lenggah, duduk, tapi firman ini juga untuk saya. Artinya dia bisa menusuk karena punya dua mata bersebelahan dan dua-duanya tajam. Jadi bisa menusuk saya juga. Jadi artinya kadang saya bisa kena dengan firman itu, atas peringatan firman itu. Dan itu semuanya supaya kita menjadi mengerti, paham dan melakukannya. Dan firman itu Roh Kudus akan memberikan sehingga kita bisa menjadi jelas, sebab firman itu menerangi. Firman kuwi madangi. Madangi bukan berarti mangani. Madangi itu memberi terang. Wis madang le, sampun dahar. Wis terang le, berbeda ya. Madang karo terang. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalan bukan sekedar road, tapi way of life, jalan hidup, jalan usaha, jalan studi, jalan pelayanan. Kok gelap? Firman itu loh yang menerangi kita, saudara-saudara. Jadi kenapa Tuhan menciptakan manusia dan kakinya mempunyai 4 mata? Toh sekalipun demikian, kalau jalan berdua, kadang yang satu terantuk batu dan pasangannya bilang, "Matane orang awas." Padahal sudah punya 4 mata. Tapi perlu satu lagi, firman, saudara-saudara. Supaya jalan itu tidak tersiok-siok, tidak terantuk sesuatu, dan jalannya bisa sampai kepada tujuan. Dan terang dan menerangi jalan itu. Dan firman itu mengubahkan. Kita semuanya percaya bahwa firman itu mengubahkan, saudara-saudara. Itulah sebabnya ini adalah best seller. The best seller of the world. Ini sudah ratusan juta kopi. Dan sudah diterjemahkan ratusan ribu bahasa. Dan tidak ada yang komplain tuh. Ada sih beberapa yang komplain. Siti Maryam sama Muhammad. Tapi dia belum mengerti. Maka mereka komplain. Kita tidak perlu mengkomplaini sehingga kita kemudian membuat podcast di beranda kita. Lalu mengulik ayat-ayat itu. Dan melemparkannya kepada netizen. Oh, ayat ini harusnya begini, ayat ini harusnya begini, ayat ini harusnya begini. Saya setelah sekolah itu merasa bodoh, saudara. Merasa tidak banyak mengerti. Karena di sekolah ternyata banyak aneh-anehnya. Masa orang sekolah tentang surga dan neraka didiskusikan? Surga itu ada enggak? Neraka itu ada enggak?
Lo kowe kebangetan mlebu sekolah kene kleru. Saya ngajar ya saya salahkan. Kenapa memberikan pekerjaan seperti ini kepada mahasiswa? Neraka ono ora, swarga ono ora. Saudara-saudara, ada seorang yang waktu itu mati dan kemudian ke surga. Ketemu Petrus. Pak Petrus, surga indah ya, tapi kayaknya jemu deh. Aku kalau di surga cuma jalan-jalan, lantainya emas, pagi siang sore menyanyi, doa. Kayak pendeta Sarah itu tiap hari berdoa melulu. Saya jemu, kata Bapak itu kepada Rasul Petrus. Bolehkah saya menengok di sebelah? Maksud lo di neraka, Bung? Iya Pak, silahkan. Dikasih waktu. Kemudian di neraka saudara-saudara, itu indah sekali. Musiknya luar biasa, lightingnya hebat, videotronnya lebih besar daripada ini, asernya wangi-wangi, pokoknya penyanyinya cantik semua, suaranya merdu. Kemudian keluar itu ada makan minum gratis sepuasnya. Dan kalau pulang itu bisa diantar oleh Grab, Gojek, apa saja bisa milih. Itu luar biasa sekali. Lalu suatu ketika si bapak ini datang ke surga. Pak Petrus, ternyata neraka itu enak sekali ya. Gini-gini surga ini kok gini. Coba saya mau ke neraka aja pindah destinasi. Oh boleh Pak, silahkan. Maka pindah ke neraka. Wih, kaget saudara. Yang kemarin dijumpai itu sama sekali tidak seperti yang dia lakukan, dia alami, dia lihat, dia macam-macam. Itu panas, gelap, jeritan tangis, semuanya kesedihan. Tidak ada tawa cita, tidak ada. Lalu dia mau pulang ke surga, dia ketuk-ketuk pintu, lalu Pak Petrus ngintip dari ini, pintu kecilnya itu ada lubang kecil. Ngapain Pak? Pak Petrus ternyata di neraka itu tidak begitu. Kenapa? Di neraka ini gini. Tetapi kenapa hari pertama saya ke neraka itu luar biasa indahnya. Saya mau kembali ke surga. Oh enggak bisa Pak, Bapak harus tetap ke neraka. Tapi neraka yang kemarin itu berbeda dengan neraka tadi. Neraka yang kemarin gimana Pak? Neraka yang kemarin itu indah. Oh itu baru promo Pak. Jadi dia tidak lagi masuk surga. Dia dengan lemas kembali ke neraka. Itu hanya cerita saudara. Tetapi Roh Kudus ini saudara-saudara sangat menginspirasi kita, mewarnai hidup kita. Bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita memecahkan masalah. Dan Roh Kudus itu mengubahkan apa yang saat ini kita tidak bisa berpikir dengan baik. Roh Kudus bisa mendorong kita untuk kita bisa berpikir dengan baik. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar, identik dengan Allah, dengan Tuhan Allah. Jadi kalau tidak serupa, bukan miliknya. Tapi kenapa Roh Kudus menjaminnya? Memberikan jaminan. Waktu itu, Roh Kudus diberikan kepada orang yang telah menerima Yesus Kristus. Tapi kalau penerimaan Yesus Kristus sebagai bentuk kegiatan yang ugal-ugalan, keserupaan dengan Kristus itu sejatinya tidak ada di dalam diri orang itu. Maka tentu saja akan dipertanyakan tentang pertobatan itu. Apakah betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau hanya ikut-ikutan saja sebagai followers, temannya. Jadi di sana akan ada pemisahan. Siapa yang sesungguhnya, sungguh-sungguh menerima Yesus. Dan itu akan menjadi keserupaan.
podo, memper, serupa, mirip, sama. Dan sesungguhnya Roh Kudus melalui firman-Nya, firman itu menjadi senjata rohani. Efesus 6:17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah. Pedang roh, firman Allah. Jadi firman ini saudara-saudara, bukan sebagai wujud yang bisa kita jadikan jimat. Bukan. Tetapi bagaimana isi, esensi, substansi dari firman ini bisa masuk di dalam hati kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang punya grup-grup WA, entah itu kompak, entah itu tim praise and worship, baca Alkitab, diaken, guru sekolah minggu, itu pasti ada grup baca Alkitab. Fungsinya supaya membaca Alkitab setiap waktu. Bukan untuk masuk surga. Surga itu sudah selesai urusannya. Tetapi urusannya adalah ketika kita punya sesuatu yang harus diperangi, kita sudah bawa pedang. Seorang pahlawan perang yang ke medan perang tanpa membawa senjata, itu sama dengan bunuh diri. Kalau kita menjadi murid Tuhan dan tidak pernah baca Alkitab, itu sama dengan bunuh diri, saudara-saudara. Maka Roh Kudus itu memeteraikan kita supaya kita mengerti, tahu sungguh-sungguh dengan firman itu. Yang kedua, saudara-saudara, adalah melalui doa. Jadi Roh Kudus bekerja melalui doa dan penyembahan. Saya itu sering juga melihat orang-orang dari Sumatera khususnya ya. Maaf teman-teman dari Sumatera. Jadi kalau berdoa pasti begini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. Ya di asrama itu entah itu cewek, entah itu cowok. Kalau orang-orang teman-teman dari sana pasti Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Bukan salah sih. Tetapi kemudian saya renungkan, oh berarti dulu, zaman dulu itu mengajarkannya begitu. Sehingga itu menjadi semacam melekat di dalam pikiran dan hatinya. Tuhan Yesus yang baik. Jadi kalau orang-orang di timur sana mengakhiri doanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kalau kita kan variasi saudara. Dan kadang kita jarang pakai itu. Bukan berarti yang dipakai teman-teman itu salah. Tetapi kadang-kadang identitas itu menunjukkan dari mana asalnya ketika seseorang sedang berdoa. Nah, ketika kita tidak bisa berdoa, sebenarnya ada Roh Kudus yang akan berdoa untuk kita kepada Allah. Dan Roh Kudus ini akan mendoakan sebagaimana sebenarnya kita tidak bisa berdoa. Kadang-kadang kita duduk manis di sana lama, tidak bisa ngomong, tidak bisa menyanyi, mau ngapa kecuali buka HP. Saudara-saudara, tidak perlu buka HP, terus saja dan diam, menunggu. Mungkin Roh Kudus akan berbicara. Atau Roh Kudus itu sedang berdoa. Menyembah saja. Menyembah saja. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Sebelum COVID, mungkin 2-3 tahun sebelum COVID, pendeta dan diaken waktu itu pengurus gereja diundang Pak Simen Sugiarto. Beliau ulang tahun di Yogyakarta. Dan ending daripada acara itu, Ibu Gembala, Pastor Sarah mendoakan beliau. Bertanya, Kong, mau didoakan apa Kong? Semua pada kaget jawabannya. Aku mau pengen kaya raya. Dia pengen kaya. Nah, apakah itu salah?
Ya tidak salah. Tapi kenapa orang-orang ketawa? Karena sebenarnya orang-orang melihat bahwa beliau sudah kaya, tapi pengen jadi kaya lagi. Maka ada lagu. Paman dari mana? Dari ibu kota. Paman bawa apa? Bawa cita-cita. Kenapa ke desa? Gagal jadi kaya. Saudara-saudara, Roh Kudus mendorong, membantu untuk berdoa. Jadi Roh Kudus itu akan membawa kita ke hadirat Allah. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, bukan dalam roh dan kebetulan. Benar ya sama dengan betul, tetapi kebenaran tidak sama dengan kebetulan. Jadi kita tidak boleh mengubah ayat ini, menyembah roh dan kebetulan dan kebenaran, dan memberi kuasa dan sukacita. Kisah Rasul 16 ayat 25, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang lain mendengarkan mereka. Saudara pasti akan bertanya, Paulus dan Silas itu saudara di bawah tanah, dia di penjara, gelap, dan ada penjaga dengan ring 1, ring 2 dan seterusnya. Artinya itu super ketat sekali. Jadi bisa dibayangkan kesedihannya seperti apa. Dan bagaimana cara meloloskan diri. Tidak mudah kecuali ada mujizat. Tetapi yang perlu menjadi keheranan kita adalah dia menyanyi di dalam penjara itu. ABG. Kok ABG? MBG, Mas Balil ganteng. Tapi bukan nyanyi itu saudara. Dia menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah. Dia tidak menyanyikan lagu MBG. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Tidak saudara-saudara. Buah yang paling manis adalah buah roh saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, Paulus dan Silas memberi rezeki. Memberi rezeki kepada para pengawal waktu itu. Mereka heran, loh bapak-bapak ini di penjara, dirantai, kok bisa menyanyi? Karena Roh Kudus memeteraikan mereka. Karena ada kuasa Roh Kudus saudara. Jadi saudara-saudara, yang ketiga, yang keempat adalah membangkitkan iman. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Para worship team akan maju, akan naik. Pada tahun 1877 saudara-saudara, di Petersburg itu ada sebuah bencana besar karena ladang jagung pertanian gandum mereka rusak. Ada serangga yang masif, luar biasa banyaknya. Kemudian para entomologis, ahli serangga di kota itu berkumpul. Bagaimana cara memecahkan masalah ini supaya serangga-serangga itu bisa hilang. Tetapi penciptaan pestisida tidak pernah memberikan solusi yang bagus. Kecanggihan pestisida yang dikeluarkan oleh para ahli tidak memiliki kemampuan yang utuh. Pada tanggal 26 April 1877, gubernur setempat namanya John Pillsbury memberikan dekret kepada semua warga di kota itu, supaya hari itu mereka berpuasa dan berdoa. Bulan April
Petersburg itu sebenarnya kota yang sejuk. Karena matahari tidak terlalu terik dan pemandangan sangat nyaman sekali, cool banget. Ketika dekret diumumkan dan untuk berdoa, berpuasa. Lalu tanggal 27 April 1877, itu matahari bersinar terik, semua sampai heran. Lu kok bisa? Ini alam kok berubah? Harusnya bulan April tidak seperti ini. Tetapi kenapa seperti ini? Serangga-serangga itu kemudian mati kepanasan. Dan di jalan-jalan, di atap-atap rumah, di kebun, di taman, di depan mall, semua serangga mati dan bertumpuk-tumpuk. Dinas kebersihan sangat kesulitan untuk membuang serangga itu. Dan tanggal berikutnya 28, tiba-tiba embun pagi begitu tebal sekali, mencair dan menghanyutkan serangga-serangga itu. Maka sepakati bahwa tanggal 26 April sebagai hari doa dan puasa. Kenapa John Pillsbury memiliki keputusan seperti itu? Karena dia mendapatkan ilham dari Roh Kudus untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak populer, yaitu keputusan-keputusan ilahi, berdoa dan berpuasa. Dan itu karena Roh Kudus berbicara kepada dia. Saudara-saudara, Roh Kudus akan berbicara dan selalu berbicara dan terus berbicara. Amen. Tetapi perwujudan nyata Roh Kudus dalam hidup kita adalah pemberdayaan di dalam hidup kita. Sebagai orang yang telah ditebus, sebagai orang yang telah diselamatkan, dan kita diberdayakan oleh Roh Kudus karena kita telah dimeteraikan bersama Roh Kudus. Pastor Sarah, monggo. Cek. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Mari berdiri bersama-sama. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu, Bapa. Ku lewati semua. Berkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saudara-saudara, tadi pagi saya menceritakan sebuah cerita tentang seorang pengemis yang setiap hari dengan mangkoknya meminta sedekah. Satu hari setiap orang yang lewat memberikan koin, dan di dekat situ ada praktek dokter. Jadi dokter ini juga sering memberi koin, tapi satu hari ketika dokter lewat, si bapak ini tidur nggak bangun-bangun, ya
Nggak bangun, ternyata dipegang nadinya dia sudah meninggal. Lalu singkat cerita, dokter ini mengambil mangkuk dari si bapak ini, lalu ditunjukkan di tempat orang penjualan barang-barang purbakala. Ternyata mangkuk itu mangkuk yang bernilai tinggi dari dinasti Tang, yang nilainya itu sangat luar biasa. Saudara bayangkan, sepanjang hidup dia hidup seperti orang miskin. Sebetulnya dia orang kaya. Saudara, saya berharap saudara menangkap pesan ini. Roh Kudus bergerak melalui firman dan doa. Saudara jangan melakukan yang lain sebelum saudara firman dan doa, firman dan doa. Amin. Waktu saudara membaca firman, saudara beri bahan kepada Roh Kudus. Waktu saudara merenungkannya, saudara beri waktu untuk Roh Kudus menyiapkannya untuk saudara. Waktu saudara praktekkan firman Tuhan, Roh Kudus mengeksekusinya dengan kuasa. Saudara, dalam kesulitan apapun, ingat ini. Saya tanya saudara, pertanyaan sederhana. Sarapan sama doa bagi saudara prioritas yang mana? Sarapan? Doa. Doa dan sarapan prioritas saudara apa? Doa dan mandi prioritas saudara apa? Bagi saya doa. Saya bisa nggak mandi tapi tidak bisa untuk tidak berdoa. Saya kenal siapa musuh saya. Saya tahu bahwa hidup saya adalah target musuh. Dan saya tidak memberi dia kesempatan. Be the person that when your feet hits the floor in the morning, the devil says, mati aku. Jadilah orang yang kalau saudara bangun dan kakimu nyentuh lantai, setan bilangin, mampus aku. Mikir dia berurusan dengan saudara. Amin. Saudara, kalau tidak baca firman, tidak ada bahan yang Roh Kudus mau kasih, sajikan ke saudara. Saudara tuh orang kaya banget, setuju? Amin. Orang Kristen itu kaya luar biasa. Asal saudara punya firman dan punya doa, saudara mengubah semua kemungkinan dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Saya ingin melihat saudara semua berkemenangan. Amin. Dalam segala situasi. Nyanyikan lagu ini, saya ingin mendoakan kita semua. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan
mandi dari apapun, dari scroll HP, TikTok. Siapa memilih firman dan doa, saudara bisa angkat tangan saudara. Saudara pilih itu saudara. Pilih itu firman dan doa, firman dan doa. Bapa, ini pilihan kami. Bapa, selama kami menjadikan firman dan doa adalah menu andalan dalam hidup kami, kami sangat yakin begitu besar potensi di dalam diri kami. Kami adalah orang-orang yang kaya karena Yesus sudah menjadi miskin supaya kami menjadi kaya. Roh Kudus adalah pribadi yang sempurna, representasi Allah Tritunggal yang Maha Kuasa tinggal di dalam kami. Dan Abah berdoa ketika kami mengambil keputusan untuk menjadikan firman dan doa sebagai menu utama dan favorit dalam hidup kami, melebihi apapun, kami semua akan melihat kuasa Allah bekerja melalui hidup kami. Mujizat, tanda heran, jalan keluar, pertolongan demi pertolongan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Silakan duduk. Saya kembali titip pengumuman nanti Bapak Ibu untuk Selasa itu hari klinik, tetapi klinik tetap buka, ada Pak Roni dan teman-teman, tetapi saya ada tugas dan kalau saudara mau, saudara bisa bergabung di Apius, itu ada doa puasa. Dan yang terdaftar sekarang 200-an peserta, tapi karena saya ada di sana, saudara boleh nyusul tanpa mendaftar ya. Karena pendaftaran sudah ditutup sebab tempatnya yang tidak muat. Tapi alangkah baiknya, saudara juga tahu pada hari Selasa itu adalah hari suro. Sekarang banyak orang sakit ya. Nah saudara, saya dorong saudara untuk puasa ya. Oke, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja kita ini, bisa angkat tangan? Tidak ada ya, berarti semuanya jemaat lama dan jemaat yang setia-setia, amin. Amin. Kita akan menyimak pengumuman tim multimedia. Shalom jemaat Tuhan, berikut Filipi News untuk minggu ini. Tim Penggerak Doa Nasional mengadakan doa puasa pada tanggal 16 Juni 2026 jam 10 pagi hingga jam 3 sore di Taman Doa Apius Klaten. Pembicara Pendeta Yoel Gultom, Pendeta Budiono, dan Pendeta Sarah Antoni. Jemaat Tuhan dapat bergabung dalam doa puasa dan berdoa bersama-sama. Mengundang seluruh tim Praise and Worship GSJA Filipi Klaten untuk ikut hadir dalam fellowship di Prambanan. Pada hari Selasa 16 Juni 2026, mohon kumpul di gereja maksimal jam 5 sore. Segera daftarkan dirimu di WhatsApp grup Filipi maksimal hari ini ya. Bapak dan Ibu Jemaat, mari daftarkan anak-anak kita mengikuti sekolah Alkitab untuk mengisi masa liburan pada tanggal 22 Juni sampai 26 Juni 2026, jam 9 pagi sampai jam 11 di gereja. Dengan biaya pendaftaran Rp35.000. Info pendaftaran dapat menghubungi guru-guru sekolah minggu. DKMD GSJA 1 Jateng akan mengadakan Youth Camp di Banyulangit Agro Park, Magelang dengan biaya pendaftaran Rp150.000. Acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2026. Segera daftarkan dirimu dan alami 3 hari yang menakjubkan. Info pendaftaran dapat menghubungi Kak Wisnu dan juga Kak Ambar. Youth Camp Wilayah 8 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli sampai 11 Juli 2026 di Taman Doa Apius dengan biaya pendaftaran Rp100.000. Info pendaftaran hubungi Kak Wisnu dan juga Kak Ambar. Demikian Filipi News, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau mengucap syukur, kami mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Tuhan berkati pula setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati dengan berkat berkali lipat ganda dalam kehidupan mereka.
Dan kami percaya Tuhan yang akan mengkuduskan setiap persembahan-persembahan ini Tuhan. Amin. Supaya boleh berguna bagi kerajaan-Mu tempat ini Tuhan. Bagi setiap pekerjaan-pekerjaan hamba-hamba-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memberikan segala sesuatu yang terbaik hanya bagi-Mu. Dengan tulus, ikhlas, dengan hati yang benar dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan.
kami yang ada di surga, kami sangat bersuka cita Tuhan. Amin. Karena kami percaya Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami. Amin. Lawatan dan hadirat-Mu nyata atas kami. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Amin. Yudi. Hamba di mana Engkau berkenan atasnya, Amin. hamba yang Engkau pegang dan Engkau menaruh roh-Mu atasnya ya Tuhan. Amin. Kemanapun beliau melayani-Mu, akan banyak jiwa yang dimenangkan. Amin. Berkati seluruh keluarganya, berkati studinya, Amin. berikan kekuatan dan kesehatan atas beliau. Amin. Bapa yang ada di surga, bersama dengan umat-Mu pada siang hari ini, kami berdoa untuk setiap komisi yang ada di gereja-Mu di sini. Amin. Tuhan. Komisi Praise and Worship, Aser, sekolah minggu, kaum muda, kaum remaja. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Berilah kami hati dan bibir yang bersih, agar kami di dalam melayani-Mu, kami bisa saling bahu-membahu. Bapa yang ada di surga, bersama umat-Mu, kami berdoa untuk bangsa, negara, dan kota di mana kami berada. Tuhan memberikan hikmat marifat kepada setiap pemimpin, baik di pusat sampai tinggal di daerah. Apapun yang menjadi keputusan mereka Tuhan, di tengah situasi yang tidak menentu, kami percaya Tuhan campur tangan di dalamnya. Amin. Berilah kepada setiap rakyat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, kekuatan untuk bisa melakukan segala apa yang bisa kami lakukan. Bapa yang ada di surga, kami juga sepakat berdoa untuk setiap saudara kami, terutama untuk Yvonne, Thea, dan semua saudara-saudara kami yang sedang lemah secara fisik. Engkau yang berkuasa melenyapkan segala penyakit dan kelemahan atas mereka. Berilah hati-Mu ya Tuhan, kerelaan untuk menyembuhkan mereka, karena Engkaulah satu-satunya tempat pengharapan mereka. Dan kepada setiap keluarga yang mendampingi mereka, saudara-saudara seiman yang memberikan support atas mereka, Tuhan berilah mereka kekuatan, kesabaran dalam merawat. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan akan memenuhinya. Dan sebentar Tuhan kami akan pulang, kiranya Tuhan tetap melindungi kami, memagari kami, sehingga kami sampai di rumah dalam keadaan selamat. Kami juga berdoa untuk setiap pekerjaan dari anak-anak-Mu yang akan beraktivitas pada siang hari ini. Tuhan akan menyertai. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata Amin. Sebelum meninggalkan gedung gereja, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdoa. Pak Yuli dan Ibu Gembala